Halo guys, di video kali ini Mimin melanjutkan spoiler Radega Immortal episode 52. Perlu diperhatikan bahwa Mimin mengikuti plot cerita dari animasi Donghuanya agar semua orang yang paham dan yang lebih paham menjadi paham lagi dan diingat. Namun perlu diperhatikan bahwa video ini mengandung spoiler yang Mimin ceritakan sebelumnya, tapi tidak sepenuhnya seperti itu. Jadi yang tidak suka silahkan di skip saja yang telah menonton spoiler sebelumnya. Mau lanjut juga tidak apa-apa. Baiklah kalau begitu, mari kita langsung saja ke spoilernya. Sebelumnya kita sudah melihat Teng Huayuan menggunakan formasi dengan seluruh keluarganya sebagai tumbal dan membentuk kepala tengkorak jiwa untuk mengalahkan Wang Ling. Tetapi dengan pedang jiwa yang baru lahir yang mengandung racun yang dimurnikan Meng Taozi, kepala tengkorak jiwa hancur. Namun saat Wang Ling menghujani Teng Huayuan dengan pedang larangan dan akan segera mengakhiri hidupnya, Pu Nanzi muncul dan memblokir serangan itu untuk menyelamatkan Teng Huayuan. Melihat kemunculan Pu Nanzi, Wang Ling tetap santai karena telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Di arah berlawanan, Pu Nanzi berubah menjadi avatar raksasa dan menyerang Wang Ling. Di waktu yang sama, Wang Ling membentuk 4 naga untuk menyerang dan mengalihkan perhatian Pu Nanzi. Memanfaatkan kesempatan itu, Wang Ling telah melepaskan kesadaran ekstrim yang kuat terhadap Pu Nanzi. Melihat kilatan merah menembak ke arahnya, Pu Nanzi sudah bisa merasakan ajalnya sudah dekat. Di saat kritis, sebuah tangan besar berhasil memblokir kesadaran ekstrim Wang Ling, dan yang memblokirnya adalah utusan menara Heaven Fate Lin Yi di tingkat awal formasi jiwa. Di saat Lin Yi muncul, dia sangat marah pada Wang Ling karena telah menghancurkan keluarga Teng. Bukan tanpa alasan, Lin Yi telah mendukung Teng Huayuan begitu lama, yang merupakan rencana selama ratusan tahun untuk menciptakan kultivator formasi jiwa dan meningkatkan negara Zhao ke budidaya peringkat 4. Tetapi semuanya dihancurkan oleh Wang Ling. Dengan kata lain, Lin Yi tidak benar-benar datang untuk menyelamatkan Teng Huayuan. Lin Yi hanya berpikir dia berharga. Meski demikian, Lin Yi masih memberikan Wang Ling pengecualian dengan bakatnya yang luar biasa itu. Jadi Lin Yi meminta Wang Ling menyerahkan manik penelan surgawi dan berjanji akan mengampuni dosa Wang Ling ini. Bahkan Lin Yi akan membuat Wang Ling menjadi orang nomor 1 di negara Zhao. Mendengar ucapan itu, Wang Ling hanya tersenyum berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Dia segera membentuk segel, segera awan menjadi gelap dan kesadaran ekstrim yang kuat langsung ditembakkan ke arah Lin Yi. Melihat serangan kuat itu, Lin Yi mengeluarkan artefak sihir menara Heaven Fate dan memblokir kesadaran ekstrim Wang Ling. Hingga menara Heaven Fate hancur seketika, sehingga dia juga berhasil selamat dari luka-luka yang tidak diinginkan. Wang Ling hanya tersenyum melihatnya. Dia mengeluarkan setetes darah emas sebagai gerakan besar terakhirnya. Wang Ling menggunakan teknik pembukaan surga klan iblis raksasa. Segera setetes darah emas dikelilingi simbol emas dan sebuah cahaya terpancar dari langit, membentuk sosok raksasa berambut merah. Melihat kemunculan raksasa itu, Teng Huayuan, Pu Nanzi, Lin Yi, dan seluruh negara Zhao tercengang. Meski demikian, teknik ini sangat menguras energi spiritual Wang Ling. Jadi dia segera memerintahkan raksasa itu untuk membunuh Lin Yi. Sosok raksasa itu langsung melancarkan serangan dengan kedua tangannya. Melihat serangan itu, Lin Yi tidak mampu menghindar atau memblokirnya. Dalam kepanikan, Lin Yi menggunakan Pu Nanzi sebagai tameng di depannya, hingga tubuhnya hancur dan Lin Yi menghancurkan token giok pelarian yang terpasang formasi teleportasi kuno. Tiba-tiba Lin Yi menghilang dan lolos dari kematiannya. Terlebih lagi, jika gerakan ini gagal, masih ada kekuatan kesengsaraan surgawi yang menunggu Lin Yi. Jadi dia masih berpikir luas untuk memilih melarikan diri dengan tergesa-gesa terlepas dari citranya.
Setelah mengatasi pengganggu, Wang Ling menghampiri Teng Huayuan yang pingsan di tanah. Wang Ling meraih kakinya dan menyeret tubuh Teng Huayuan. Jalan itu juga berlumuran darah Teng Huayuan. Di saat Teng Huayuan bangun, ekspresi wajahnya dipenuhi keterpurukan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Wang Ling melemparkan tubuh Teng Huayuan ke dalam kabut hitam dan kemudian melepaskan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang langsung memakan tubuh Teng Huayuan dengan penuh kebencian dan amarah. Dapat dikatakan bahwa kematian Teng Huayuan sangat menyakitkan, dan jiwa-jiwa iblis ini semuanya adalah anggota keluarga Teng Huayuan yang jadi tumbal itu, dan akhirnya dibunuh oleh keluarganya sendiri karena menindas yang kecil. Wang Ling benar-benar berhasil membalaskan dendam keluarganya dan orang-orang negara Zhou yang tertindas. Setelah balas dendam selesai, Wang Ling kembali ke kampung halamannya dan memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Wang Ling kemudian memulihkan kondisi kekuatannya dan bersiap pergi dari negara Zhou. Namun saat dia menggunakan indera ilahinya untuk membuka sebuah tas penyimpanan, Wang Ling langsung diincar oleh seorang pemuda mengerikan dengan kultivasi yang Wang Ling tidak bisa tebak. Pemuda itu berkata, "Kau tidak akan bisa melarikan diri." Wang Ling segera bergegas menggunakan formasi teleportasi kuno untuk melarikan diri dari pengejaran pemuda itu, yang saat ini kekuatannya hanya pulih 30%. Baiklah, itu untuk spoiler kali ini. Berhubung banyak sekali konten orisinal dari pihak resminya, Mimin hanya buatkan spoiler singkat ini. Selanjutnya, Wang Ling berubah menjadi manusia fana lagi. Tapi dengan selesainya episode ini, bab balas dendam Wang Ling terhadap Teng Huayuan berakhir dan berganti bab baru.